Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah berkah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tata cara lapor SPT tahunan orang pribadi, PPh orang pribadi untuk karyawan. Ya, karena pada tahun pajak sekarang ini lapor SPT tahunannya tidak lagi menggunakan DJP online ya, tetapi menggunakan Cortex. Mungkin di antara teman-teman masih belum punya gambaran bagaimana cara lapor SPT tahunan. Nah, saya akan coba membantu untuk memberikan gambaran tentang tata cara lapor SPT tahunan. Nah, pada kali ini masih menggunakan simulator ya, tapi semoga nanti realnya tidak jauh berbeda dengan yang simulator. Nah, langsung saja setelah login di Cortex, nanti akan ada menu SPT, surat pemberitahuan atau SPT ya. Nanti kita klik saja surat pemberitahuannya. Ini kita klik. Nah, untuk SPT wajib pajak orang pribadi, klik buat konsep SPT. Oke, jadi ini ada menu konsep SPT, ada SPT menunggu pembayaran, ada SPT dilaporkan. Nah, karena kita baru mau lapor SPT tahunan, maka kita buat konsep SPT. Ini langsung saja kita klik. Nah, ini PPh orang pribadi. Ini kan ceritanya kita lapor PPh orang pribadi ya. Kemudian kita klik next. Pilih periode pelaporan SPT, jenis periodenya ini untuk SPT tahunan, kita klik tahun pajaknya 2025, kemudian kita klik next. Nah, ini PP orang pribadi tahun pajak 2025, model SPT kita pilih normal. Karena kita baru lapor pertama kali, maka kita pilih normal. Seandainya sudah pernah lapor dan kita akan melakukan pembetulan, maka nanti kita pilih pembetulan. Nah, ini karena kita masih lapor pertama kali, kita pilih yang normal. Kemudian klik create tax return. Nah, kita klik di sini. Nah, akan muncul draft SPT tahunan PPh orang pribadi seperti ini ya. Nah, untuk mengisi SPT tahunannya nanti kita klik gambar pensil ya sebelah kiri ini untuk mengedit SPT tahunannya atau mengisi. Ini masih draft. Nah, ini masih draft ya, baru akan kita lakukan pengisian, maka kita klik gambar pensil untuk mengedit atau mengisi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada induk, ini ada L1. L1 itu lampiran 1 atau lampiran pertama ya. Ini header kepalanya, kepala SPT-nya tahun pajak 2025, statusnya normal. Periode pembukuan 1 sampai 12, bulan 1 sampai dengan 12. Metode pembukuan atau pencatatan. Nah, ini harus kita pilih karena ini perorangan sebagai karyawan, maka kita pilihnya pencatatan saja. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sumber penghasilan kita pilih, karena ini karyawan maka sumber penghasilannya dari pekerjaan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Identitas wajib pajak ini otomatis terisi ya. Nanti di SPT tahunan yang real nanti ini otomatis terisi dari data yang ada di Cortex, jadi nggak perlu diisi. Kemudian status kewajiban perpajakan suami dan istri ini hanya diisi jika statusnya PH atau MT. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah untuk laporan perpajakannya. Jika tidak PH atau MT maka ini lewati saja. Ceritanya kita kali ini tidak PHMT ya, kita normal saja, kepala keluarga. Ikhtisar penghasilan neto yang B. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini jawabannya iya, karena kita statusnya sebagai
karyawan, entah itu PNS, TNI, Polri atau karyawan swasta, maka kita pilih iya. Karena kita pilih ya, maka akan ada notif silahkan mengisi lampiran 1 bagian D, lampiran pertama 1 atau pertama ini ya, lampiran pertama bagian D. Oke, kita langsung menuju ke lampiran pertama. Tadi tulisannya pertama tapi ini adanya lampiran 1, tapi sama saja, ini kita klik L1. Tadi yang D, kita gulir ke bawah, sampai dengan yang D. Ini B, C, D. Nah, ini yang D. Di sini karena masih simulasi, di sini sudah terisi, maka kita hapus saja. Kemudian ada menu tambah. Kita tambahkan untuk mengisi penghasilan neto dari pekerjaan. Kita klik tambah. Nomor identitas pemberi kerja. Ini nanti diisi dengan NPWP pemberi kerja. Ini kita contohkan ini saja ya, karena ini masih latihan. Kemudian penghasilan bruto, berapa penghasilan brutonya, ini dilihat dari bukti potong yang telah teman-teman terima ya dari tempat bekerja. Kita contohkan saja, ini contohnya. Kemudian pengurang penghasilan bruto, kan ada biaya jabatan, iuran pensiun, zakat dan lain sebagainya. Tinggal salin saja dari bukti potong yang telah diterima, jumlah pengurangnya berapa. Kita contohnya ini. Nah, otomatis terisi penghasilan netonya. Ini harus sama dengan bukti potong yang telah teman-teman terima ya, penghasilan netonya. Ini contohnya 103.992.171. Nah, setelah terisi kita klik simpan. Nah, ini otomatis sudah terisi penghasilan netonya 103 sekian. Setelah terisi kita kembali lagi ke induk. Nah, balik lagi ke induk. Kita melanjutkan. Ini sudah berubah menjadi 103. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Contohnya kita tidak ya, kita hanya sebagai karyawan saja, maka kita klik tidak. Lanjut ke 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Seandainya punya penghasilan lainnya bisa diklik iya, tapi contoh kali ini tidak ya, kita klik tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Nah, ini kita contohnya tidak ya, kita hanya dari dalam negeri saja. Perhitungan pajak terutang, penghasilan neto setahun yang tadi sudah kita isi otomatis terisikan ke sini. Kemudian apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian, zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan. Nah, seandainya ada bisa dipilih iya. Contoh kali ini kita tidak ya. Kemudian penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto. Nah, ini pilih jenis PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Apakah kawin ataukah tidak kawin dan jumlah penghasilan tanggungannya berapa. Kita pilih. Ini sebetulnya saya mau memasukkan dengan K3 ya, atau kawin dengan 3 tanggungan. Akan tetapi ternyata simulator ini hanya untuk skenario TK 0 tidak kawin dengan 0 tanggungan. Nah, ini terbatas itu ya simulatornya ya. Oke, mudah-mudahan nanti yang di realnya sudah sesuai ya. Karena ini hanya untuk TK 0, kita pilih TK 0 tidak kawin 0 tanggungan. Otomatis terisi PTKP-nya 54 juta selama 1 tahun ya. Ini otomatis kita hanya memilih status PTKP-nya. Penghasilan kena pajak ini otomatis menghitung sendiri. Kemudian PPh terutangnya 2,499609 otomatis menghitung sendiri. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Contohnya kita tidak ada saja ya. PPh terutang setelah pengurang
ini otomatis menghitung sendiri. Kredit pajak, kemudian ini poin D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Nah, karena sebagai karyawan entah PNS, TNI, Polri atau karyawan swasta sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka ini kita pilih iya. Nah, otomatis silahkan mengisi lampiran 1 bagian E. Oke, kita ke lampiran 1 bagian E. L1 bagian E. Yang E. Nah, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, ini karena simulator ini sudah terisi, maka kita hapus saja dulu. Kemudian kita klik tambah. NPWP pemotong. Ini contoh saja, NPWP-nya Anda ketikkan, kemudian nomor bukti potongnya. Nomor bukti potongnya. Ini contoh saja. Oke, tanggal bukti potong. Nah, kita pilih PPh pasal 21. Jadi jenis pajaknya PPh pasal 21 ya. Kemudian DPP. DPP ini Anda isikan dengan penghasilan kena pajak. Kita ketikkan dulu contohnya. Kemudian PPh yang dipotong. Nah, ini sudah terisi. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah otomatis terisi ya. Ya, yang tadi kita isikan sudah masuk. Kemudian kita kembali lagi ke induk. Kita ke induk lagi, kita melanjutkan. Ini tadi sudah. Kemudian angsuran PPh pasal 250. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, ini tidak saja. Kemudian yang E, penghasilan PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini karena jumlah PPh terutangnya dengan jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau oleh instansi tempat bekerja jumlahnya sama, maka otomatis jadi nihil ya. Ini nol, nihil, sehingga tidak ada kurang atau lebih bayar. Jika ternyata kurang bayar, maka bisa dilakukan pembayaran sendiri oleh wajib pajak, mungkin karena dipotongnya terlalu sedikit sehingga kurang bayar, bisa terjadi. Tapi semestinya dipotongnya sesuai ya, sehingga yang terjadi itu nihil. Nah, ini contohnya sudah nihil. Kemudian apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran? Ya, ini tidak, ini kita tidak mengangsur ya. PPh yang masih harus dibayar ini nihil. Kemudian pembetulan. Ini untuk seandainya SPT pembetulan. Nah, karena kita masih SPT normal, maka ini dikosongkan saja. Permohonan pengembalian lebih bayar. Nah, ini diisi seandainya SPT-nya tadi itu lebih bayar, tapi contohnya kita ini nihil, maka kita lewatkan saja. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Nah, tidak ya, kita tidak ada angsuran karena tidak ada kurang bayar, maka tidak ada angsuran. Kita pilih tidak. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25? Nah, ini tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun berikutnya? Tidak ya. OPPT itu dulu ya seperti usaha yang ada cabangnya ya, itu OPPT, kira-kira gitulah. Pernyataan transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun. Nah, isi lampiran 1 bagian A. Oke, kita isi lampiran 1 bagian A.
ini angka ini dari lampiran 1 bagian A ya, karena ini simulator itu terisi otomatis tadi ya. Nah, kita bisa merubahnya, kita masuk ke lampiran 1 bagian A. Oke, ke lampiran 1 bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, ini sudah terisi, ini kita hapus ya. Nantinya ini semestinya tidak terisi ya. Atau kalaupun terisi itu harta tahun lalu ya. Harta SPT tahun lalu mestinya terbawa ke SPT tahun sekarang. Nah, ini simulator, kita hapus dulu, kemudian kita klik tambah untuk mengisi harta kas dan setara kas. Nah, ini isiannya deskripsi, kita pilih harta apa yang kita miliki, apakah uang tunai atau tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, atau yang lainnya ya. Kita contohnya uang tunai saja. Nomor akun ini nomor rekening. Nah, kita seandainya ini uang di rekening ya, kita isikan nomor rekeningnya, kemudian atas nama misalnya nama sendiri Anda gitu sebagai pemilik ya, misalnya Soleh misalkan ya, namanya sendiri. Atau kalau nama orang lain ya kita isikan namanya siapa, nama bank misalkan BRI. Pilih lokasi hartanya ada di mana. Ini ternyata pilihan negara kita Indonesia saja, kita pilih Indonesia. Atau jika punya yang di luar negeri bisa diisikan negara mana. Nah, ini tahun perolehan. Nah, karena ini SPT tahun 2025, kita pilih perolehannya di tahun 2025. Berapa harta uang tunainya kita miliki. Nah, saldonya berapa? Nah, misalkan di rekening itu ada, taruhlah contohnya 50 juta gitu ya. Kebanyakan itu 50 miliar. Ini 50 juta contohnya ya. Kemudian keterangan, kita klik keterangan. Ini seandainya harta itu harta PPS atau harta investasi PPS. Seandainya tidak ya kita lewati saja. Setelah itu kita simpan. Nah, itu harta kas, setara kas. Seandainya ada harta kas, setara kas yang lainnya bisa ditambahkan lagi ya untuk berikutnya sampai ya semua yang harta kita miliki, kas dan setara kasnya itu sudah terinput semua. Seandainya cukup ini ya sudah, ini saja satu. Ini masih bisa diedit dan bisa dihapus. Kemudian yang nomor 2 piutang. Nah, ini seandainya kita punya piutang ya ke orang lain ya, kita punya piutang dan belum dibayar secara lunas, bisa kita isikan. Seandainya tidak ada, nah ini kosongi saja. Nah, ini kita hapus saja karena kita tidak punya piutang. Yang nomor 3, investasi atau sekuritas. Ini kita hapus dulu. Kemudian seandainya punya ya investasi di tempat lain gitu bisa diisikan. Nah, misalkan ada saham, ada obligasi pemerintah, asuransi dan lain sebagainya ya. Seandainya ada bisa diisikan. Nah, tapi contoh ini kita tidak ada saja ya, maka itu kosong. Nah, yang keempat ini harta bergerak. Harta bergerak itu seperti apa? Misalkan sepeda motor, ada mobil dan yang sejenisnya yang mudah untuk dipindah-pindahkan gitu. Ini kita hapus dulu. Kita klik tambah. Nah, ini coba kita isikan sepeda motor gitu ya. Misalkan sepeda motornya apa, Honda Beat gitu misalkan ya. Nomor polisinya nah sekian misalkan. Kepemilikannya ini atas nama sendiri. Nah, misalkan nicknya perlu diisi nick ya sekarang ya. Kalau tahun kemarin kan tidak perlu ya. Tahun ini perlu diisi nick. Kepemilikan juga atas nama sendiri kah atau atas nama saudara atau atas nama siapa gitu ya. Mungkin kalau belinya second ya itu atas nama orang lain yang belum kita balik nama, mungkin ya. Nah, ini perlu diisikan namanya ya, namanya siapa, nama kita ya kalau nama sendiri, atau kalau nama orang lain diisikan nama yang sesuai surat-suratnya. Tahun perolehan, anggap saja ini kita beli masih baru ya tahun kemarin ya.
perolehannya anggap saja Honda Beat itu 19 juta misalkan. Nah, nilai saat ini karena sudah berlalu mungkin turun 1 juta ya, jadi 18 juta. Keterangan kita lewati saja karena ini yang tadi seperti tadi, yaitu PPS atau bukan itu ya. Nah, kita simpan. Nah, seandainya punya harta yang lain, kita klik tambah. Misalkan ada mobil atau anggaplah punya mobil ya, punya mobil gitu, mereknya misalkan Toyota Avanza gitu ya. Nomor polisi ya, ini kita ganti contoh saja, kepemilikan atas nama sendiri, nicknya diisikan, nama pemilik ya nama, kalau punya sendiri ya nama bapak ibu semuanya ya. Tahun perolehan anggap saja ini dibeli tahun kemarin atau ya belinya tahun berapa, itu perolehannya diisikan tahun perolehannya, bukan tahun rakitan mobil ya, tapi tahun dibelinya tahun berapa. Harga perolehan misalkan Avanza anggaplah misalkan gitu ya 300 juta. Nah, nilai saat ini misalkan menurun jadi 275. Keterangannya ini lewati saja. Nah, setelah terisi kita klik simpan. Kemudian harta tidak bergerak. Seandainya punya harta tidak bergerak ya, kita isi di sini. Nah, ini yang dari simulatornya kita hapus dulu, kemudian klik tambah. Seandainya punya rumah, nah kita kliknya tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Lokasi harta misalkan taruhlah ada di Semarang gitu ya. Ukuran properti tanahnya luas, tanahnya berapa? Nah, ini contoh saja 145, misalkan bangunan tipe 90. Sumber kepemilikan. Nah, misalkan ini hasil sendiri atau warisan atau utang atau hibah. Nah, anggap saja ini hasil sendiri. Nomor sertifikat. Nah, nanti dilihat dari sertifikatnya itu, sertifikat nomor berapa, HGB atau HM-nya itu. Tahun perolehan, ini beli tahun berapa? Nah, contohnya tahun 2025. Atau tahun berapa Anda memiliki rumah itu. Harga perolehan anggaplah rumahnya harga 600 juta. Nilai saat ini berapa? Biasanya nilai kan naik ya kalau rumah ya. Ini 625 juta. Oke, kita simpan. Kemudian aset lain-lain ini kita hapus dulu. Misalkan kita lihat aset lain-lain itu apa. Nah, misalkan ada paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud, emas, barang seni antik. Nah, contoh kita punya barang seni misalkan, atau tadi ada itu perabot rumah tangga. Oke, perabot rumah tangga misalkan ya. Tahun perolehan 2025 nih misalkan kulkas anggap saja ini 2 juta 500 gitu. Nilai saat ini turun ya jadi 2 juta. Bukti kepemilikan nggak ada, namanya perabot kan nggak ada buktinya. Informasi tambahan misalkan ini kulkas. Oke, kita simpan. Kemudian seandainya ada utang ya, ada utang misalkan, nah kita hapus dulu, kita klik tambah, kemudian ada kodenya karena kita tidak tahu, kita kasih tanda strip misalkan. Nah, deskripsinya misalkan ini kita ada hutang KPR misalkan, NPWP kreditur. Nah, ini harus diisikan, cuman nah ini contoh saja, nanti bisa diisikan sendiri ya. Negara asal Indonesia, kita utang di Indonesia. Tahun perolehan 2025, kita baru ambil utangnya kemarin. Saldo utangnya tadi kan 600, misalkan masih 550 juta. Keterangan, nah itu untuk KPR kita isikan, contohnya pembelian rumah gitu ya,
atau keterangan yang lainnya. Nah, kita simpan. Kemudian yang C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini otomatis ya. Nanti akan otomatis terisi dengan daftar tanggungan yang telah diisi di halaman awal ya, di profil teman-teman semuanya akan otomatis ketarik di sini. Kalau SPT yang tahun kemarin itu kan bisa ditambah, bisa dikurangi ya. Nah, kali ini di Cortex tidak bisa, itu otomatis terisi dari profil umum ya. Nah, D ini penghasilan neto sudah kita isikan tadi. Bukti pemotongan sudah. Oke, kalau gitu kembali ke induk lagi. Ke induk, kita scroll ke bawah lagi. Sampai mana tadi? Ya, harta. Harta, apakah Anda memiliki utang di akhir tahun? Nah, tadi punya ya, kita klik iya. Nah, otomatis terisi. Karena kita ada hutang sesuai yang tadi di lampiran, kita klik iya, otomatis terisi ya dari isian yang tadi itu. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Seandainya ada menerima penghasilan final misalkan dari jual tanah dan atau bangunan, itu kan final ya. Maka Anda klik iya. Nah, contoh kali ini kita tidak ya. Sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai PPh final. Nah, ini di data itu di sistem ternyata mengetahui ada data bahwa Anda punya penghasilan final. Cuman di contoh kali ini tidak ya, kita tidak punya. Lanjut, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Seandainya ada ya dipilih iya, seandainya tidak pilih tidak. Kita contohnya tidak saja ya. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Nah, tidak. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment? Nah, tidak nih. Kita hanya sebagai karyawan. Apakah Anda menerima dividen? Nah, ini contohnya kita tidak ya. Lampiran tambahan. Nah, ini laporan keuangan ini otomatis nggak bisa dipilih. Zakat tidak bisa. Bukti pemotongan luar negeri tidak bisa. Ini sesuai isian yang sebelumnya tadi ya. Surat kuasa hanya untuk SPT kertas. Nah, kita pilih tidak. Dokumen lainnya tidak. Kemudian pernyataan. Ini pernyataan ini harus di checklist ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Nah, ini pernyataan bahwa isinya sudah benar, kita klik. Skenario simulator hanya untuk penandatangan wajib pajak. Oke, ini berarti sudah terisi semua. Data penghasilan, data harta, data hutang sudah terisi semua, sudah sampai di akhir gitu ya. Nah, kemudian ini kalau Anda masih ragu-ragu bisa simpan konsep. Seandainya sudah yakin, sudah dicek-cek ternyata sudah yakin benar, klik bayar dan lapor. Seandainya ada kurang bayarnya maka akan muncul billing. Seandainya nihil, nah otomatis ya jadi lapor, nggak ada yang kurang bayar. Kita klik bayar dan lapor. Pemberitahuan, apabila Anda memenuhi syarat dan ingin menggunakan norma perhitungan penghasilan neto untuk tahun pajak berikutnya, harap sampaikan pemberitahuan. Iya, kalau mau pakai NPPN harus menyampaikan pemberitahuan ya. Nah, ini kita tutup saja. Oke, penandatanganan dan paspres ya, pilih jenis penandatanganan. Nah, ini kita contoh ini pakai kode otorisasi DJP ya, atau KO DJP. Kemudian isikan paspres. Nah, karena ini simulator, paspresnya sudah disediakan, kita copy saja. Oke, jenis penandatanganan, tanda tangan pembayar pajak. Penyedia kita pilih kode otorisasi. Paspresnya kita isikan yang tadi itu ya. Nah, nantinya pakai paspres teman-teman sendiri ya, yang telah diajukan sebelumnya ya. Ini hanya contoh, kedepannya pakai paspres punya Anda sendiri.
Kemudian cek passphrase, apakah passphrase-nya itu sudah sesuai, sudah benar atau belum gitu ya kan. Nah, passphrase valid, maka passphrase-nya benar. Passphrase itu surat sertifikat elektronik atau tanda tangan digital ya, tanda tangan elektronik atau ya KUDJP. Oke. Kemudian setelah cek passphrase tadi sudah valid, kita klik konfirmasi tanda tangan. Nah, sukses ya. Nah, alhamdulillah sudah sukses. Ini sudah sukses. Nah, ini yang kita isikan tadi ya, sudah sukses. Nah, kemudian kita untuk melihat apakah memang sudah terkirim atau belum gitu ya, kita kembali ke menu SPT. Nah, kita kembali ke menu SPT. Kalau tadi kan di konsep SPT, nah kita ke menu SPT yang dilaporkan. Kalau yang SPT menunggu pembayaran itu, seandainya ada SPT yang kurang bayar dan belum dibayar, maka kita lihatnya di SPT menunggu pembayaran. Tapi karena tadi tidak ada kurang bayar, maka sudah terlapor jadinya. Nah, kita masuk ke SPT dilaporkan. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah SPT-nya sudah masuk, sudah terlaporkan. Ini SPT PP pribadi 2025, statusnya normal. Nah, ini submitted. Nah, ini sudah submit ya, sudah terlaporkan. Nah, kira-kira begitu ya. Simulasi atau percobaan lapor SPT tahunannya. Semoga untuk lapor yang beneran, yang real nanti tidak jauh berbeda dengan yang di simulator. Begitu, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran kepada kita semua tata cara lapor SPT tahunannya PPh orang pribadi untuk karyawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.